Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan bersama kelompok saya mengenai ujian akhir semester pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang diampu oleh Gede Arnajude Saskara STMT. Next. Adapun anggota tim kami yaitu yang pertama IGD Arta Wibawa dengan NIM 2015-091058. Kemudian Nilus Sukma Anggraini dengan NIM 2015-091061. Dan saya sendiri Madeni Kenovianti dengan NIM 2015-091064. Kemudian Komang Andi Wirasanjaya dengan NIM 2015-091074. Dan yang terakhir Ekini Surakaban dengan NIM 2015-091076. Next. Adapun pembahasan yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai soal-soal yang diberikan pada e-learning. Nah, di sini yaitu yang pertama mempelajari dan mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi, yaitu dari DSA, ACM, IEEE, ISP, IAII, dan ISAKA. Kemudian yang kedua, perbandingan kode etik yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi atau asosiasi tertentu. Yang ketiga, contoh kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh profesional dan pelanggaran UU terkait. Kemudian yang terakhir mengenai kegunaan Creative Commons pada dunia digital. Next. Pembahasan pertama yaitu mengenai kode etik organisasi atau asosiasi pada DSA, ACM, IEEE, ISI, IAII, dan ISAKA. Yang pertama yaitu Data Science Association atau DSA, di mana di sini dibagi menjadi beberapa aturan. Yang pertama mengenai terminologi. Di terminologi ini menjelaskan mengenai pengertian dari istilah-istilah dalam suatu data science. Nah, kemudian ada aturan kedua yaitu mengenai kompetensi pada ilmuwan data dengan hubungan kliennya. Di aturan 2 ini membahas mengenai bagaimana seorang ilmuwan data harus memberikan layanan profesional ilmu data yang kompeten dari segi pengetahuan, keterampilan, ketelitian, dan persiapan yang cukup diperlukan untuk layanan yang diberikan kepada klien. Next. Kemudian aturan ketiga yaitu lingkungan layanan profesional ilmu data antara klien dan ilmuwan data. Nah, di sini klien sebagai pengambil keputusan atas tujuan layanan yang harus dipatuhi oleh ilmuwan data, di mana segala tindakan yang dapat dilakukan oleh ilmuwan data ketika klien memberi wewenang tersirat. Ilmuwan data di sini hanya dapat mendiskusikan konsekuensi dari setiap tindakan yang diusulkan dengan klien dan dapat menasihati atau membantu klien untuk melakukan upaya etikat baik untuk menentukan validitas, ruang lingkup, makna, atau penerapan ilmu data yang diberikan. Kemudian aturan yang keempat yaitu mengenai komunikasi dengan klien. Nah, di sini yang harus dilakukan ilmuwan data untuk kliennya yaitu berkonsultasi dalam mencapai tujuan klien, memberikan layanan yang tepat, memberikan informasi tentang status layanan ilmu data, memenuhi permintaan informasi, berkonsultasi mengenai resiko, dan berkonsultasi tentang batasan yang relevan. Ilmuwan data harus menjelaskan hasil dari ilmu data sehingga klien dapat membuat keputusan yang tepat mengenai ilmu data. Next. Kemudian asosiasi yang kedua yaitu Association for Computing Machinery atau ACM. Nah, di sini prinsip etika umumnya yaitu mengenai kontribusi pada masyarakat dan kesejahteraan manusia,
serta mengakui bahwa semua orang merupakan pemangku kepentingan dalam komputasi. Kemudian menghindari bahaya dalam konteks konsekuensi negatif, contohnya berupa kerugian yang dapat ditimbulkan seperti cedera, kerusakan atau penyebaran informasi, kerusakan properti, dan kerusakan reputasi. Prinsip umum lainnya yaitu bertindak jujur dan dapat dipercaya. Kemudian tanggung jawab profesional yang ada di ACM ini yaitu dapat mencapai kualitas tertinggi dalam pekerjaan seorang profesional komputasi, baik dari diri sendiri maupun dari rekan kerja. Kemudian mempertahankan standar tinggi kompetensi profesional, perilaku dan praktik etik dengan keterampilan dalam komunikasi, analisis reflektif, dan mengenali serta memahami navigasi tantangan etika. Next. Kemudian prinsip berikutnya yaitu mengenai kepemimpinan profesional, di mana di sini perhatian utama dari seorang pemimpin yaitu memastikan barang publik berupa pengguna, pelanggan, kolega, dan orang lainnya yang memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pekerjaan komputasi profesional. Kemudian, pemimpin harus memberikan dorongan kepada partisipasi profesional komputasi dalam hal memenuhi tanggung jawab sosial yang relevan dan mencegah kecenderungan untuk melakukan sebaliknya. Kemudian, kepatuhan terhadap kode etik. Dan yang terakhir dari prinsip kepemimpinan profesional ini yaitu seorang profesional komputasi harus menjunjung tinggi, mempromosikan, dan menghormati prinsip-prinsip kode. Kemudian yang ketiga yaitu IAAA atau IAAA Computer Society, di mana prinsip yang pertama yaitu prinsip umumnya mengenai insinyur perangkat lunak harus bertindak secara konsisten dengan kepentingan publik. Kemudian prinsip kedua yaitu tentang klien dan employer atau pemimpin. Di sini insinyur perangkat lunak harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan terbaik klien dan memberi kerja mereka dengan konsisten berdasarkan kepentingan dari publik. Kemudian yang prinsip ketiga yaitu mengenai produk. Di sini insinyur perangkat lunak harus memastikan bahwa produk mereka dan modifikasi terkait memenuhi standar profesional setinggi mungkin. Kemudian prinsip keempat yaitu tentang penilaian, di mana insinyur perangkat lunak harus menjaga integritas dan independensi dalam penilaian profesional mereka. Next. Prinsip kelima yaitu manajemen. Nah, di manajemen ini, manajer dan pemimpin rekayasa perangkat lunak harus berlangganan dan mempromosikan pendekatan etis terhadap pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak. Prinsip keenam yaitu tentang profesi, di mana insinyur perangkat lunak harus memajukan integritas dan reputasi profesi yang konsisten dengan kepentingan publik. Prinsip ketujuh yaitu tentang rekan kerja. Nah, di sini insinyur perangkat lunak harus adil dan mendukung rekan-rekan mereka. Serta prinsip yang kedelapan yaitu tentang self atau diri sendiri. Di sini seorang insinyur perangkat lunak harus berpartisipasi dalam pembelajaran seumur hidup mengenai praktik profesi mereka dan harus mempromosikan pendekatan etis terhadap praktik profesi. Next. Kemudian asosiasi yang keempat akan dijelaskan oleh rekan saya Eki. Yang keempat ada Indonesia Information System Professional Ethic atau IISP Ethic. Etika yang pertama itu ada etika terhadap masyarakat yang di dalamnya meliputi yang pertama meletakkan kepentingan masyarakat umum yang lebih luas di atas kepentingan pribadi, perusahaan, kolega, atau pihak-pihak lain yang cakupannya lebih kecil. Yang kedua,
melaksanakan tanggung jawab dan memberikan kontribusi positif untuk Indonesia. Selanjutnya ada etika terhadap perusahaan. Yang pertama, senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang SI. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menjaga rahasia perusahaan dan melindungi kepentingan perusahaan. Yang ketiga, ada etika terhadap klien. Yang pertama, menjaga informasi pribadi dan rahasia klien. Kedua, menggunakan kompetensi yang dimilikinya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan dan produk SI terbaik untuk klien sesuai kontrak kerja. Yang ketiga, menyampaikan pendapat yang lengkap dan menyeluruh terkait SI. Yang keempat, menyampaikan kepada klien atau menolak pekerjaan yang berpotensi menjadi konflik untuk kepentingan pribadi. Lalu ada etika terhadap kolega dan organisasi profesi. Yang pertama, menghormati kolega sama profesi SI. Yang kedua, saling berbagi untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan profesional SI. Yang ketiga, melaporkan pelanggaran kode etik profesional SI oleh anggota kepada ISINDO. Yang keempat, ada setia dan mendukung aktif ISINDO. Yang kelima, menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi SI. Yang kelima, itu ada Ikatan Ahli Informatika Indonesia atau IAI. Yang pertama itu ada landasan. Ahli informatika anggota IAI berlandaskan yang pertama, landasan dasar, yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan cita-cita, pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, landasan kenegaraan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, landasan konstitusi, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, landasan kerja, Noblesse Oblige, atau pada kehormatan terhadap tanggung jawab. Yang kedua, perilaku kebangsaan dan kewarganegaraan. Ahli informatika anggota IAI berperan dalam membentuk Indonesia dan umat manusia yang lebih baik, berperan membentuk Indonesia dan umat manusia yang lebih sejahtera, berperan dalam membentuk Indonesia dan umat manusia yang lebih bermartabat. Yang ketiga, ada perilaku umum. Ahli informatika anggota IAI berkomitmen, yang pertama berlaku jujur, berlaku adil, berlaku disiplin, dan yang terakhir berlaku menjamin rahasia. Yang keempat, perilaku komitmen pribadi. Anggota informatika anggota IAI berkomitmen berpartisipasi menjunjung standar moral dalam menjalankan keahlian informatika. Berpartisipasi menjunjung reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan keahlian informatika, berpartisipasi menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, dan yang keempat, berpartisipasi meningkatkan kemampuan menghasilkan dokumentasi tertulis yang bagus, akurat, jelas, dan informatif. Yang kelima, ada perilaku pada masyarakat. Ahli informatika anggota IAI berkomitmen berlaku berupaya berkontribusi pada masyarakat, berlaku berupaya berkontribusi pada umat manusia, berlaku adil dan tidak melakukan diskriminasi, berlaku menghormati hak atas karya intelektual, dan yang keenam, perilaku pada pekerjaan. Yang pertama, mengupayakan kualitas tertinggi dalam proses kerja, mengupayakan kualitas tertinggi dalam produk kerja, mengupayakan meningkatkan kompetensi profesional, dan yang terakhir mengupayakan mematuhi peraturan dan perundang-undangan. Yang ketujuh, ada perilaku pada sejawat. Yang pertama itu berlaku mengajak sejawat menjunjung tinggi kode etik ini. Berlaku membantu sejawat mengembangkan profesionalitas, berlaku menghargai karya sejawat, dan yang terakhir berlaku mengkaji karya sejawat secara objektif. Yang keenam, ada Information System Audit Control Association atau ISACA. ISACA menetapkan kode etik profesi ini untuk memandu perilaku profesional dan pribadi anggota asosiasi dan pemegang sertifikasinya. Anggota dan pemegang sertifikasi ISACA harus mendukung penerapan dan mendorong kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang tepat untuk tata kelola dan manajemen yang efektif dari sistem dan teknologi informasi perusahaan, termasuk audit, pengendalian keamanan, dan manajemen risiko. Lalu melaksanakan tugasnya dengan objektivitas, uji tuntas, dan kehati-hatian profesional sesuai dengan standar profesional.
melayani kepentingan pemangku kepentingan dengan cara yang sah, dengan tetap menjaga standar perilaku dan karakter yang tinggi dan tidak mendefinisikan profesi mereka atau asosiasi. Yang lalu menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang diperoleh selama aktivitas mereka kecuali pengungkapan diwajibkan oleh otoritas hukum. Informasi tersebut tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau diberikan kepada pihak yang tidak pantas. Lalu mempertahankan kompetensi di bidangnya masing-masing dan setuju untuk melakukan hanya aktivitas secara wajar dapat mereka harapkan untuk diselesaikan dengan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan. Lalu menginformasikan kepada pihak yang tepat tentang hasil pekerjaan yang dilakukan, termasuk pengungkapan semua fakta penting yang diketahui oleh mereka yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi pelaporan hasil. Lalu mendukung pendidikan profesional pemangku kepentingan dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang tata kelola dan manajemen sistem dan teknologi informasi perusahaan, masuk audit, kontrol, keamanan, dan manajemen risiko. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke pembahasan perbandingan organisasi. Perbandingan organisasi yang pertama ada Data Science Association atau DSA dengan Association for Computing Machinery atau ACM. Persamaan kedua organisasi ini sama-sama mengedepankan tanggung jawab profesional. Yang kedua, kedua organisasi atau asosiasi ini sama-sama menjaga kerahasiaan atau privasi pengguna. Perbedaan dari kedua organisasi ini, ACM menjaga kerahasiaan informasi baik dengan tidak mempublikasi secara umum dokumen atau data rahasia kecuali kepada pihak yang berwenang, sedangkan DSA, segala informasi rahasia dari klien harus tetap dijaga oleh ilmuwan data meskipun pekerjaan untuk klien sudah selesai. Ilmuwan data tidak boleh menampilkan ataupun mendiskusikan informasi rahasia di tempat umum. Semua informasi rahasia milik klien harus dikembalikan oleh ilmuwan data setelah pemutusan hubungan antara ilmuwan data dengan klien. Perbandingan organisasi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang perbandingan kode etik antara organisasi IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer dan IISP atau Indonesian Information System Professional. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya yang dilakukan oleh rekan saya, adapun persamaan dari dua organisasi ini, kode etiknya yang pertama yakni adanya kode etik dari kedua organisasi atau institusi yang mengedepankan dan berkontribusi langsung ke masyarakat. Yang kedua, kedua organisasi atau asosiasi mendukung penerapan teknologi dan inovasi-inovasi baru. Dan yang terakhir, persamaan dari dua organisasi ini yakni adanya pada kedua organisasi sama-sama menjaga dari privasi pengguna atau kerahasiaan dari pengguna itu sendiri. Nah, adapun perbedaan antara dua asosiasi ini, kode etiknya yang pertama, dalam organisasi IEEE ini, kode etik lebih dijabarkan secara umum atau general. Sedangkan dalam organisasi IISP, yakni ada pensuban lagi untuk kode etiknya berdasarkan subjek, seperti kode etik ke masyarakat, ke perusahaan, dan yang lainnya. Dan perbedaan yang terakhir pada dua organisasi kode etiknya ini, yakni kode etik pada organisasi IISP lebih kompleks dibandingkan kode etik pada organisasi IEEE itu sendiri. Nah, untuk perbandingan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara IIII dan ISAKA. Yang pertama adalah dari persamaan, yang dimana kedua organisasi atau asosiasi ini harus mengharuskan anggotanya untuk tetap independen terhadap audit, baik sikap, penampilan, dan area audit atau aktivitas yang sedang diperiksa. Kemudian, penugasan audit sama-sama didokumentasikan secara tertulis dan harus mendapatkan persetujuan dari stakeholder terkait. Dan yang terakhir adalah profesionalitas sangat dikedepankan oleh kedua organisasi atau asosiasi ini. Kemudian perbedaan yang pertama, IAII berlandaskan pada hukum peraturan perundang-undangan, sedangkan ISAKA menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang diperoleh selama aktivitas mereka kecuali pengungkapan diwajibkan oleh otoritas hukum. Kemudian yang kedua, IAII lebih fokus pada standar moral dalam menjalankan keahlian informatika, sedangkan ISAKA fokus pada penerapan dan mendorong
kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang tepat untuk tata kelola dan manajemen yang efektif dari sistem dan teknologi informasi perusahaan, termasuk audit, pengendalian, keamanan, dan manajemen risiko. Dan yang terakhir, IAA lebih pada berkontribusi terhadap masyarakat, sedangkan ISAKA melayani kepentingan stakeholder dengan cara yang sah dan tetap menjaga standar perilaku. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kasus pelanggaran yang pertama itu ada kasus Malinda palsukan tanda tangan nasabah. Terdakwa kasus pembobolan dana Citibank, Malinda Dewi Siswo Warmo, umur 49, diketahui memindahkan beberapa dana nasabahnya dengan cara memalsukan tanda tangan mereka di formulir transfer. Pemalsuan tanda tangan dilakukan sebanyak 6 kali dalam formulir transfer Citibank bernomor AM93712 dengan nilai transaksi transfer sebesar $150.000 AS pada 31 Agustus 2010. Pemalsuan juga dilakukan pada formulir bernomor AN106244 yang dikirim ke PT Eksklusif Jaya Perkasa senilai 99 juta. Dalam transaksi ini, Malinda menulis kolom pesan pembayaran Bapak Rohli untuk interior. Pemalsuan lainnya pada formulir bernomor AN86515 pada tanggal 23 Desember 2010 dengan nama penerima PT Abadi Agung Utama. Pengiriman dana dan pemalsuan tanda tangan ini sama sekali tak disadari oleh kedua nasabah tersebut. Dalam kasus di atas, menurut saya telah melanggar beberapa kode etik profesi, yaitu bersikap jujur dan dapat dipercaya, melindungi informasi yang bersifat pribadi dan rahasia, serta tidak memanfaatkan informasi rahasia orang atau pihak lain tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Berdasarkan kasus Malinda yang memasukkan tanda tangan nasabah, maka ia terkena UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk kasus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kasus selanjutnya yaitu adalah kasus pembobolan data dari Direktorat Jenderal Pajak atau DPJ Jatim 1. Jadi di mana di sini tertangkapnya 2 orang dari dalam pajak, yaitu di mana Edwin, kasir penagihan KPP Rungkut, dan Dino Artanto, OSI dari atau Operasur Konsul dari KPP Mulyorejo harus menyusul rekannya, yaitu Suhertanto yang telah ditahan. Seperti yang telah diberitakan, Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil menangkap mafia pajak di Surabaya dan menahan 10 orang serta memeriksa 2 tersangka lainnya. Dari pengungkapan tersebut, sedikitnya ada 5 modus yang berhasil dibongkar. Yang pertama adalah memasukkan validasi. Untuk modus ini yang ditahan ada 10 dan 1 diantaranya adalah orang dalam pajak, yakni Suhertanto. Sedangkan 4 modus lainnya semuanya murni melibatkan orang dalam. Bahkan dalam pengakuannya, Suhertanto menyebut sampai menembus database pajak dan mengubah isinya. Kendati belum dipastikan, kerugian negara bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Kanwil DPJ Jatim 1, Anwar Supriyadi, mengaku ada beberapa kelemahan dalam sistem perpajakan saat ini. Pihaknya telah melakukan pemetaan dan menemukan 12 celah dapat dijadikan kejahatan perpajakan, antara lain proses pemeriksaan, pemberian validasi kepada petugas, dan penyelidikan. Melihat kasus ini, usul kami adalah mengadakan audit sistem teknologi informasi dan meningkatkan integritas cetusnya. Next. Dari kasus di atas, adapun pelanggaran kode etik yang dilakukan adalah yang pertama, tidak mempergunakan, mempublikasikan, dan atau saling bertukar materi informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Yang kedua, berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya, resource, dan peralatan yang dimiliki pihak lain. UU terkait yaitu berdasarkan kasus pembobolan data Direktorat Jenderal Pajak DJB Jatim ini, yang dimana dalam konteks perasasan data dan sengaja dengan merusak sistem untuk kepentingan diri sendiri dapat dikenakan tindakan pidana dengan UU nomor 19 tahun 2019 tentang bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai
contoh kasus pembocoran rahasia dagang racikan kopi. Nah, pada November 2009, seorang mantan karyawan pabrik pada kopi CV Bintang Harapan, yaitu Haipin, membujuk beberapa karyawan CV Bintang Harapan untuk pindah pabrik ke pabrik milik Haipin dengan bendera CV 3 berlian. Nah, Haipin kemudian menyuruh karyawan barunya untuk bekerja sesuai sistem yang sama dengan CV Bintang Harapan. Baik dari segi alat yang digunakan, teknik pembuatan, cita rasa yang dihasilkan, hingga jaringan distribusi juga sama persis dengan CV Bintang Harapan. Nah, dari kasus ini dapat dikaitkan pada pelanggaran kode etik, yaitu menjamin informasi rahasia, kemudian menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang diperoleh selama aktivitas mereka, kecuali pengungkapan diwajibkan untuk otoritas hukum. Informasi tersebut tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau diberikan kepada pihak yang tidak pantas. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga rahasia perusahaan dan melindungi kepentingan perusahaan. Kemudian yang keempat, melindungi informasi yang bersifat pribadi dan rahasia, serta tidak memanfaatkan informasi rahasia orang atau pihak lain tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Next. Kemudian berdasarkan kasus pembocoran rahasia dagang racikan kopi yang dilakukan oleh Haipin, MA telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haipin selama 1 tahun penjara karena melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain. Nah, kasus ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, di mana pada bab ke-9 tentang ketentuan pidana yang didapat oleh pelaku atas pelanggaran yang dilakukan, yaitu barang siapa yang sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Next. Kemudian kasus berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus yang keempat, yakni kasus kecurangan penyelenggaraan flash sale spesial 9 Tokopedia yang dilakukan oleh sejumlah karyawan Tokopedia itu sendiri. Nah, Agustus 2018 lalu terjadi kasus pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh software engineer dari Tokopedia itu sendiri. Nah, kasus tersebut adalah tindak kecurangan penyelenggaraan flash sale spesial 9 Tokopedia yang dilakukan oleh sejumlah karyawan Tokopedia. Mereka menggunakan metode fraud agar konsumen tidak bisa memperoleh barang yang dijual murah selama program berlangsung. Akibatnya, konsumen Tokopedia yang terlibat dalam kegiatan flash sale tidak bisa membeli produk-produk yang murah itu. Nah, tujuannya agar akses mereka lebih cepat daripada konsumen yang lain. Nah, adapun kode etik yang dilanggar oleh software engineer tersebut, yakni tidak menyalahgunakan teknologi informasi, bersikap jujur dan mudah dipercaya, tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk atau sumber daya atau resource dan peralatan yang dimiliki oleh pihak lain. Next. Nah, berdasarkan kecurangan tersebut, adapun UU yang terjerat atau UU yang terkait yang dikenakan ke software engineer tersebut, yang pertama, yakni tentunya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, ada pun pasal yang terkena juga, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 12 misalnya, pelaku usaha dilarang mempromosikan suatu barang dan harga khusus dalam waktu dan jumlah tertentu jika mereka tidak bermaksud melaksanakannya. Dan pasal 9 ayat 1 poin A pada undang-undang yang sama, sementara pelaku usaha yang menawarkan barang secara tidak benar seolah barang tersebut tersedia padahal tidak, akan terkena pasal 9 ayat 1 poin E. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kasus selanjutnya yaitu pelanggaran etika bisnis Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam iklan Talkmania. Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam program Talkmania dengan tetap menarik pulsa pelanggan meski keutamaan dalam program itu tidak diberikan. Salah seorang warga Kota Medan, Mulyadi, 37 tahun di Medan, Selasa mengatakan dalam iklannya Telkomsel menjanjikan gratis telepon ke semua produk operator seluler itu selama 5.400 detik atau 90 menit. Untuk mendapat layanan itu, pulsa pelanggan akan dikurangi 3.000 setelah mendaftar melalui SMS Time On yang dikirim ke nomor 8999 terlebih dahulu. Telkomsel juga melakukan manipulasi dalam program Talkmania dengan tetap menarik pulsa pelanggan meski keutamaan dalam program itu tidak diberikan. Salah seorang warga Kota Medan, Mulyadi,
37 tahun di Medan, Selasa. Untuk mendapatkan layanan itu, pulsa pelanggan akan dikurangi 3.000 setelah mendaftar melalui SMS time-on yang dikirim ke nomor 899 terlebih dahulu. Dalam kasus di atas, menurut saya telah melanggar beberapa kode etik profesi, yaitu tidak menyalahgunakan teknologi informasi, bersikap jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, meletakkan kepentingan masyarakat umum yang lebih luas di atas kepentingan-kepentingan pribadi, perusahaan, kolega, atau pihak lain yang cakupannya lebih kecil. Next. Berdasarkan kasus Telkomsel diduga lakukan manipulasi dalam iklan Tokmania, maka kasus tersebut masuk ke pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, pasal 17 ayat 1 A yang berbunyi, pelaku usaha perikanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas bahan, kegunaan, dan harga barang atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa. Baik, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kegunaan Creative Commons pada dunia digital. Next. Nah, dibahas dalam suatu blog kabar yaitu Cek HKI, Creative Commons menjadi penghubung antara pencipta dengan pengguna internet untuk sepakat menggunakan konten ciptaan sesuai dengan izin yang diberikan oleh pencipta. Creative Commons membebaskan penciptanya untuk memiliki atribusi yang dikehendaki sehingga pengguna suatu konten dalam Creative Commons akan menjadi sah karena dengan seizin dari penciptanya. Di sisi lain, pengguna yang mengambil konten dari Creative Commons wajib mencantumkan nama penciptanya. Nah, jadi dalam suatu dunia digital, Creative Commons dapat menjadi alternatif guna melindungi hak cipta di internet. Next. Nah, sekian tadi pembahasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan para peserta.